panen semua daunnya supaya nggak kehilangan, takutnya cantik-cantiknya kayak gini. Masya Allah, pengetahuannya jelek amat sih lady. Update kebun 15 Maret 2022. Ini dia Momi tuh lagi panen pakcoy teman-teman. Nih kerajaan pakcoy Momi ya, yang udah ada yang tua-tua juga. Tuh daunnya gede-gede. Masya Allah, ini di 5 liter kalau yang ini ya. Ini salah nih, kebalik nih, ini yang 3 liter teman-teman. Ini tukar posisi guys. Nah ini yang aku khususkan 3 liter, yang ini 5 liter, yang Ono 5 liter ya, biar keren aja sih, biar rapi teman-teman. Ada yang 3 liter, ada yang 5 liter planter bagnya, supaya kalian, oh ini udah agak kuning, kita taruh sini aja untuk pupuk, supaya kalian bisa membedakan gimana hasilnya tanaman yang pakai 3 liter sama 5 liter bedanya apa. Udah ketuaan ini guys, kuning-kuning, sayang sekali ya. Momi telat manen karena sibuk manen kel aja, yang pakcoynya lupa dipanen. Begini deh kalau ketuaan, jadi kuning daunnya. Tuh daunnya lebar-lebar guys, yang 5 liter. Ini semua dari stek teman-teman ya. Ini akan selalu kutekankan supaya kalian bisa paham kalau pakcoy itu bisa di stek. Jadi yang tugas kalian di rumah itu cuman butuh gedein pakcoy ya, gedein salah satu pakcoy sampai dewasa, sampai panjang kayak gini. Anakannya baru kalian panen nih. Lihat semua keluar anakan nih guys. Nih kayak gini nih anakannya nih, yang udah siap tanam-tanam nih. Tuh lihat tuh, kayak gini tuh udah siap tanam ya. Tuh bisa dapat banyak guys. Masya Allah. Kenapa Momi nggak ditanam? Ini karena Momi udah kebanyakan tuh, lihat ini dari stek semua tuh. Masih banyak ya yang harus dipanen. Tuh udah kuning-kuning. Oh ini 3 liter juga gede daunnya guys, 3 liter ini padahal. Masya Allah, alhamdulillah. Ah teman-teman lihat ini posisi halaman rumah yang di bawah ya. Ini bukan rooftop, melainkan yang di bawah. Momi tuh cuman punya lahan kecil ya ini. Ini kira-kira berapa ya ini ya? Ya paling 3 kali 4, 12 meter persegi mungkin ya ini ya. Nah sisi-sisinya ini udah nggak begitu kena matahari karena ini sudah ada atap untuk garasi mobil. Ini mobilnya lagi dibawa suami ke Bandung. Nah ini tuh udah nggak begitu kena matahari, tapi kenanya matahari dari tenggelam dari sana, yaitu matahari yang sudah mau tenggelam itu sekitar dari jam 2 gitu ya, dari jam 2 sampai sore hari itu kena, baru ini kena banget ya. Jadi ini setengah hari. Nah akhirnya aku nanam yang bisa ditanam untuk matahari setengah hari. Ini wilayah sini hanya bisa ya ditanami herbs. Kalau herbs bisa matahari setengah hari teman-teman, seperti basilan. Ini kebetulan Momi punya basil red rubin, terus ini daun jinten. Nah ini yang lagi aku tanam ini seledri biasa juga bisa, tapi ini kebetulan seledri Jepang ya, untuk lalapan gitu. Dia baunya nggak terlalu kayak seledri, jadi lebih ke lalapan sih, disebut seledri Jepang. Nih aku lagi nanam masih kecil. Nah ini masih oke ya, jadi herbs masih oke teman-teman. Ini apa ini bligo, ini bligo lagi tumbuh sendiri. Ini bijinya disebar begitu aja malah tumbuh. Aku mau nanam lagi di situ. Nah lalu di sebelah sini juga teman-teman ya, di deretan ini cuman bisa dikasih juga bayam Brazil, herbs juga bisa. Di sini juga bayam Brazil juga bisa ya teman-teman. Bayam Brazil tuh bisa untuk matahari setengah ya. Ini juga di bawah atap ini teman-teman ya. Ini posisinya juga di bawah atap. Nah di situ baru open space-nya. Nah bayam Brazil baru bisa ya. Tapi ini juga ketika musim hujan ya, musim hujan itu kan mendung terus. Nah ini jadi nggak subur. Yang di sebelah sini, yang di sebelah situ itu jadi nggak subur teman-teman. Karena ini udah masuk musim kemarau aja ya, baru masuk musim kemarau ya.
karena tapi masih juga sesekali hujan, dan hari ini aja masih mendung ya. Ini jadi subur banget gitu ya. Jadi tergantung kalau di musim apa. Nih yang tempat parsial itu yang tadinya subur bisa jadi nggak subur ya. Jadi tergantung tempat dimana kamu kena matahari sama musim yang terjadi pada saat itu ya. Nah ketika kamu cuman punya lahan sedikit, terus di sini atap, di situ atap. Nah apalagi di situ ada pohon besar, pohon tanjung yang sudah besar. Kalian nggak mungkin bisa nanam sayuran tuh bisa subur di sini ya. Sayuran loh ya, bukan herbs. Kalau herbs sama sayuran bayam Brazil itu masih oke ya. Tapi kalau kayak bangsanya pakcoy, terus apalagi kel, ya kel masih oke sih. Paling nggak ada anakan aja dia kalau ditanam yang tidak full sun. Tapi kalau bangsanya pakcoy gitu-gitu itu tuh kurang subur di sini guys. Ya jadi kurang kena matahari. Nah lebih baik aku tanam inilah tanaman yang tinggi, yaitu pohon pisang ya. Pohon pisang itu tinggi, jadi dia bisa kena matahari di atas itu dan bisa berbuah. Mendingan aku tanam pohon buah saja ya di sini, karena di sana dinding, di sini dinding, di situ dinding ya kan, di sini dinding, terus ini pohon, dan di sini juga ya dinding ya. Jadi ini lebih baik. Mami sarankan kalau kebun perkotaan yang di tengah-tengah dinding sama dinding, ini lebih baik ditanamin pohon buah ya. 16 Maret 2022 akhirnya ada pisang yang sudah menguning. Tapi kayaknya belum total, masih besok kayaknya tuh, ujungnya aja masih hijau. Mau? Ya udah nyobain kalau enggak. Ya udah nunggu besok lah. Tuh ini walaupun belum total masih agak hijau, tapi kok ininya tuh udah hitam. Udahlah ini aja Nal, cobain dulu. Juga. Nah cobain dulu dah. Kenapa? Udah, iya tuh udah lembut tuh. Wih, barangan pertama kali dari kebun sendiri. Sayangnya nggak dipanen matang pohon. Ya udahlah makan aja, orang nggak ada ulatnya aja. Cuman gores aja makan. Bismillah. Agak keras. Masih agak keras. Nah. Cobain ya. Masih agak keras guys, tapi udah kerasa barangannya enak ya. Ya. Udah kerasa enaknya ya tapi ya. Wah, ini kalau matang sempurna enak nih. Wow. Enak ya. Alhamdulillah akhirnya punya barangan guys. Besok kita makan yang lebih matang lagi deh ya dari yang tadi. Nih guys, baru hari ini Momi masak lobak. Ini lobaknya baru pertama kali aku nyari-nyari resep di YouTube. Ini sop lobak nih, enak banget sih menurut Momi. Nah ini pertama kalinya mereka makan lobak dalam bentuk sop. Kalau emaknya udah sering makan mentah di salad, rasanya ya nggak begitu enak teman-teman. Aneh. Tapi ternyata pas di sop, Bismillah dulu kek. Enak. Enak gak lobaknya? Nah nggak makan, lobaknya udah langsung masuk. Oh, nah langsung masuk. Ya makanya lobaknya aja dedek. Ih, langsung meluncur katanya guys. Kagak dikunyah lagi. Mana? Kayak soto Bandung kan? Enak? Iya, suka Nal? Sama kuah? Sama kuahnya kayak wortel.
Lah wortel mah manis. Nah sekarang kakaknya guys, doa dulu dah. Doa. Iya ada telur-telurnya. Tuh makan sop Kan lobak. resepnya pakai telur. Enak banget. Lobaknya udah makan belum? Cobain. Itu kurang tomat kayaknya. Oh, nggak pakai tomat kok resep-resep di Google. Oh, mau pakai yang asam-asamnya dikit gitu. Iya. Hell no. Dia nggak mau yang pas. Gimana? Enak? Suka ya, lobak ya? Lobaknya ini kayak wortel tapi nggak manis. Kalau aku sih lebih seneng lobak. Kamu lebih seneng apa, Kim? Biar lobak. Oh, lobak. Kalau Nal? Lebih suka lobak ya? Iya, kalau wortel mah rasanya membosankan. Kalau ini kayaknya bening-bening enak gitu. Jadi mereka lebih menyukai lobak daripada wortel. Bagus lah. Emaknya cuma bisa nanam lobak dibanding wortel gagal mulu guys di dataran rendah ini. Oke guys, aku jadi semakin semangat nanam lobak. Siang-siang panas terik, buka pintu langsung bersinar guys. Oh, itu dia yang bikin bersinar guys. Ini dia guys yang tadi bersinar-sinar. Kumpulan daun-daun, rumput-rumput dari potongan tetanggaku. Makasih tetangga, karena kamu aku jadi nggak perlu mulung-mulung lagi. Aku dapat pupuk gratis, Masya Allah, Alhamdulillah. Jam setengah 10 malam ya guys. Malam-malam aku masih panen guys. Hah? Panen? Iya, panen air. Ini yang namanya panen air dari mesin cuci. Karena nyucinya nggak pernah pakai deterjen kalau pakai mesin cuci ya. Bukan nggak pernah sih sesekali gitu ya. Nah ini nggak pernah pakai nggak pakai deterjen, jadi airnya ditampung. Nah ini besok untuk dibawa ke atas ya, untuk menyiram tanaman. Tuh aku sengaja miringin gini si ember ini, jadi kalau udah penuh dia jatuh ke ember berikutnya gitu guys, diganjel pakai itu.